Menurutmu inspirasimu kuliah ku apa sih? Iya, dari situ. Inspirasi kuliah. Jadi Ini saya pemikiran SMK kamu loh ya. Untuk pemikiran saya ini. SMK saya itu kuliah itu seperti di dalam FTV. Nah, aku kali. Ya. Nah, aku kepengin kalau isin jenenge ayam kampus iku ndi sih? Oh, ternyata oh no. Ayam kampus adalah ayam geprek. Ayam geprek yang dibuntel dengan daun pisang. Tiba PT itu buntel. Jadi kita balik ke bucin ya, Jadi bucin itu sebenarnya ada positif dan negatifnya kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Fauji, sisi positif dari bucin apa? Sisi positif teko bucin menurut aku. Apa ya? Ya hubunganmu iso adem ayem, saling apa ya? Saling nurut nek jariku. Nurut dalam hal apa iki? Di atas apa di bawah? Salaman. Oke, apakah cuma itu sisi positif dari bucin, Mas? Sebenarnya akeh, Mas. Cuman aku lagi ngomong, aku salah tadi nih wis. Bingung. Gak. Menurutmu salah wis. Menurutmu salah wis. Karena setiap pernyataannya bakal saya ulik. Oke, kalau menurut saya Mas ya, bucin itu punya sisi positif, di mana itu bucin itu bisa memotivasi orang, mendorong orang untuk lebih berkembang, baik dalam hal segi tanggung jawab, dia komitmen, dia bekerja, entah itu di hobinya, itu bisa memotivasi dalam hal itu, Mas. Lalu ketika bucinnya ke arah positif, pasti seluruh hal yang ada di kehidupannya itu pasti terangkat. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi jika kamu bucin tapi setiap malam nangis, itu bucin yang salah. Dan aku gak ngono lah. Aku gak ngono. Oke. Setelah bucin ke ranah positif ya, pasti hidup itu seimbang, yin dan yang, positif dan negatif. Menurut sampean, kalau kita bucin positif, akan saya lebih spesifikan ke arah seks bebas. Menurut sampean, bucin apakah bisa mengarah ke ranah seks bebas? Bisa. Bagaimana prosesnya? Ya itu berbagai macam proses lah. Aku juga gak ngarah menjerumus nang kono. Misalnya apa yang membuat bucin itu menjadi suatu hal yang melanggar norma-norma hingga dia itu melakukan seks bebas atau seks di luar pernikahan. Bucin sing ya apa ya? Jelas nih. Oke, kayak Mas Fauji bingung ganti ngomong apa. Dia bingung, mungkin dia meratapi kepolosannya. Oke. Kalau menurut saya, Mas, jadi bucin yang negatif itu mengarah kepada pelanggaran norma-norma, khususnya di arah seks bebas. Jadi kalau saya khususkan di seks bebas itu pasti akan menyentuh dalam ranah hubungan suami istri sebelum menikah. Kalau di dalam agama itu seks sebelum menikah itu tidak boleh dilakukan. Tapi kenyataannya, realitanya di dewasa ini itu bukan lagi hal yang tabu. Bukan lagi hal yang suatu shock, bukan lagi hal yang mengejutkan. Karena ngene lek, karena cariku dosa iku gak ketara iku. Dosa gak ketara, siap. Tapi menurut sampean itu baik gak sih dilakukan? Ya gak baik lah. Gak baik ya. Aku ngomong gak baik. Oke. Gak baik karena apa? Ya gak baik iku karena apa? Melanggar segalanya. Disi kerso lah. Siap. Mendahului takdir kata Mas Fauji. Nah, mbok yo rabi sik. Oke, rabi sik sing enak. Nikah sah. Ancok. Oke. Karena dia mantan gitaris, Pak.
pasti pacarnya akeh gitu loh. Jadi karena itu adalah suatu Enggak pilihan. Balik nak seks bebas mana ya. Karena ngono-ngono iku ya angel gawe ngandani pun ya angel. Mereka pun ya penasaran. Ya apa sih rasane? Ya apa sih rasane? Akhirnya wis rasane ya enak. Dan ya dilanjut ngono lho. Kene ngandani bla 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 bla. Wis angel ngono lho. Karena itu menyangkut pribadi. Karena konteksnya suka sama suka itu pemerkosaan. Intinya itu baik atau tidak? Tak baik. Tidak baik. Oke, intinya hubungan suami istri sebelum menikah dikarenakan bucin tidak baik. Tapi enak. Pecat. Oke, lanjut. Jadi kemungkinan untuk menghindari bucin yang mengarah ke negatif itu gimana menurut sampean? Untuk menghindari hal seperti itu. LDR. Wis. LDR. Yes. Apa LDR? Long apa sih iku? Long distance relationship. Nah sih iku. Ta'aruf. Nah, ta'aruf. ngene gak oleh ya wis. Jadi Aman. menurut Mas Pauji, untuk menghindari suatu bucin yang mengarah ke negatif, khususnya seks bebas adalah model ta'aruf atau long distance relationship. Jadi menurut Mas Pauji seperti itu. Kalau menurut saya, Mas, suatu kesalahan atau suatu perihal yang seperti itu tidak lepas dari pengetahuan pribadi dari individual tersebut. Jadi pentingnya suatu pendidikan seks untuk usia-usia remaja di dewasa ini itu sangat penting menurut saya seperti itu. Menurut Samen gimana? Penting. Karena agar mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Agar mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Oke. Jadi sedini mungkin seseorang manusia yang menginjak remaja itu diberikan pengetahuan tentang seks, akan mereka itu tidak melakukan perihal hal yang dilarang dan melanggar norma-norma. Tapi kamu yakin wis dikai pembelajaran seks terlebih dahulu, apakah mereka nggak akan melakukan hal seperti itu? Tidak bisa dipegang karena itu adalah suatu perihal yang hak asasi semua manusia. Dilindungi HAM. Bukan dilindungi HAM sih, termasuk dalam hak asasi manusia. Manusia berhak untuk memilih dia menjadi apa, dia akan menjadi seperti apa, itu berhak untuk memilih. Jadi intinya manusia itu berhak untuk memilih, dia memilih jalan yang kanan atau jalan yang kiri bilang bos. Jadi manusia itu bebas untuk memilih jalannya, tapi untuk menghindari suatu pelanggaran norma-norma pengetahuan itu harus dipahami oleh seseorang. Itu. Tapi tergantung diri masing-masing sih. Oke. Tergantung diri masing-masing. Kembali ke individual ya. Yes. Orang tua berperan penting nggak, Mas? Berperan penting. Kenapa? Penting. Karena pengetahuan. Karena orang tua wajib untuk mendidik. Ya sih gula. Ya wajib aja nih, Kak. Ya apa yang ngomong ya? Orang tua wajib untuk mendidik anaknya agar anaknya lebih paham gitu. Enggak. Tapi sing pengaruh penting itu diri kita sendiri kok. Oh, diri kita sendiri. Nek kalian wis pernah kok ngono ya nang tobato lah. Iya. Tolong. Ya gak menutupi sih, memang beberapa bukan menjadi hal yang mengejutkan jika perihal seperti itu sudah dilakukan oleh orang-orang di luar sana, karena memang budaya satu tempat ke tempat yang lain itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Jadi itu kembali ke keyakinan masing-masing tentang seperti itu. Tapi bucin itu ada dua sisi intinya. Sisi positif sama negatif, Mas ya. Sisi positif seperti tadi yang bisa memotivasi dan bisa mengembangkan. Ya, sisi negatifnya mengarah ke perihal hal yang menyimpang dari norma-norma yang ada.
Menurut saya seperti itu. Saya sependapat. Saya berbuat jancuk. Oke. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain. Enak bucin ure, seks talk semua aku. Kita akan ngobrol lagi dengan tema yang lain. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Tapi tetap informasi itu harus diolah lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dan klik dislike jika kalian tidak suka. Tapi tetap ketika kalian dislike, kalian harus mengkritik di kolom komentar agar kami bisa meningkatkan perihal apa yang mungkin kita bisa kembangkan lagi. Dan jangan lupa jika kalian nggak suka dengan podcast kami yang kayak gini, laporkan ke YouTube. Itu ada laporkan aja. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksaku dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Dalam